Gak ada kata paham, insyaallah. Lumayan 2 bulan, 2 minggu kita libur ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah para ikhwah rahimani rahimakumullah. Kita kembali lanjutkan pelajaran atau kajian bahasa Arab kita, kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Arabiyyah yang kita pelajari pada sore hari Jumat. Kita sudah selesai membahas isim-isim yang ma'rifat bagian yang keempat, isim mausul. Kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, isim dhamir adalah lafaz-lafaznya, isim isyarah adalah lafaz-lafaznya juga. Demikian juga isim mausul, mempunyai lafaz-lafaz dan keterangan yang sangat bagus. Maksudnya penting sekali keterangan diperhatikan. Maka semua kita butuh menghafalkan lafaz-lafaz tersebut. Pertama, memperhatikan catatan-catatan atau keterangan. Maka silakan dimurojah jika ada hal yang perlu dipahami kembali. Namun pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan sisa dari isim ma'rifat. Isim ditinjau dari kejelasannya ada 2, nakirah dan ma'rifat. Dan termasuk isim ma'rifat berikutnya adalah nomor 5, yaitu munada. Insyaallah benar ya, kita sampai situ. Munada ini isim maf'ul, yang artinya yang dipanggil, itu artinya. Nada yunadi munadatan, munadin munadan. Munada, yang dipanggil. Jadi termasuk isim yang ma'rifat, jelas orangnya, jelas bendanya, yang dipanggil. Kita katakan jelas orangnya, bukan bendanya, karena benda itu tidak dipanggil. Yang dipanggil itu orang. Jadi setiap yang dipanggil pasti ma'rifat dia. Al-munada ialah isim yang jatuh setelah huruf panggilan. Ini dia. Mudah insyaallah. Munada adalah isim yang jatuh setelah huruf panggilan. Isim tersebut menjadi ma'rifat karena dipanggil. Nah, ini dia. Misalnya, ya rajulu, wahai laki-laki. Ya tajiru, wahai tajir, itu dalam asli kosakata artinya berjual beli, tajir. Namun dalam bahasa Indonesia kita tajir orang kaya, ya kan? Dibilang tajir. Ya, tajir dari segi kosakatanya adalah orang yang berjual beli. Berjual beli, tajir. Mungkin ada sedikit mirip maknanya, namun tidak semua orang yang berjual beli jadi kaya. Sebaliknya juga tidak semua orang kaya berjual beli. Intinya tajir maknanya orang yang berjual beli. Ada orang kaya bahasa Arabnya ghaniyun. Ya tali'an jabalan, wahai orang yang mendaki gunung. Jadi yang dikatakan munada rajulu, yang dipanggil. Tajir itu munada. Tali'an jabalan. Lihat rajulu tidak memakai alif lam, tapi dia ma'rifat. Dikarenakan dia dipanggil. Yang diistilahkan dalam munada. Jadi munada ini ma'rifat sekalipun tidak memakai alif lam, seperti ya rajulu. Rajulu tidak ada alif lamnya, nakirah. Namun dia menjadi ma'rifat, jelas orangnya karena dipanggil. Karena memang kalau orang memanggil pasti ada orangnya. Tidak mungkin memanggil orang tidak ada orangnya. Tidak mungkin memanggil yang tidak ada orangnya. Hanya orang gila yang melakukan hal tersebut. Makanya orang-orang yang memanggil al-ghaib, yang tidak ada di depannya, dan dia tidak mengetahui keberadaannya, ini
terlarang memanggil-manggil mayit, memanggil orang-orang yang jauh darinya, masuk dalam kesyirikan. Karena ketika dia memanggil, tidak ada orangnya, dia meyakini ada keyakinan, ada kekuasaan yang dia miliki orang tersebut yang dapat mendengarkan suaranya, dipanggilnya. Makanya masuk dalam masalah syirik. Dalam masalah doa, kajian usul thalatha telah berlalu insyaallah. Masalah berdoa, meminta, memanggil ini termasuk. Karena memang manggil itu adalah ada orang di depannya. Demikian. Jadi dia ma'rifat sekalipun tidak ada alif lamnya. Maka simpelnya adalah munada itu pastinya jatuh setelah huruf panggilan. Huruf panggilan kita sudah pernah membacanya ya atau a, hamzah. Ya artinya wahai. A juga sama dengan ya, artinya juga sama-sama wahai. Jadi ya. Ini paling banyak ini. Atau pakai hamzah gini. A bacanya. Sama-sama artinya wahai. Dan juga dia merupakan huruf munada, huruf panggilan. Alat untuk memanggil. Makanya ya Ahmad atau Ahmad itu. Terkadang kita dalam bahasa Indonesia kalau memanggil begitu kadang kan? Masuk juga ada rupanya di hamzah di Arabnya. Bahkan kita kalau memanggil orang kadang bukan wahai, jarang malah memanggil wahai Abdullah misalnya, wahai Muhammad, jarang gitu. Biasanya sini gitu misalnya kan gitu. Rupanya ada hamzah memang dalam bahasa Arab. Insyaallah. Tidak ada bedanya, sama-sama mana wahai. Cuman mungkin fungsinya agak beda. Ya itu untuk dekat, kalau yang jauh a. Seingat anak a itu untuk yang jauh a. Gitu. Ya. Makanya yang sering kepake adalah ya, karena memang biasanya orang memanggil dekat aja. Salam mudah ini munada. Berikutnya nomor 6. Alam. Alam, al-alam bacanya bukan al-ilmu ya, ini bahasa Arab ini. Al-ilmu ilmu, tapi kalau ini al-alamu kesaharakati. Kesaharakati. Al-alam alam. Ya, dikasih fathah ain dan lamnya. Al-alamu. Ya. Al-alamu. Lihat sama tulisannya akan tapi harakatnya berbeda maknanya. Al-ilmu ilmu, tapi al-alamu alam. Apa itu alam? Lihat di situ disebutkan nama orang, tempat, gunung, kota dan lain-lain yang telah jelas zatnya. Jadi alam ini seperti alam semesta. Apa yang ada di alam semesta? Gunung, kayu, air, kota, desa, rumah, itu alam, orang, awan, demikian. Jadi alam adalah nama orang, tempat, gunung, kota, dan seterusnya. Contoh, Muhammad, nama orang. Ahmad, nama orang. Makkah itu nama kota, Makkah. Surabaya, nama kota. Al-Iraku, nama negeri, Irak. An-Nilu, Nil apa Nil? Sungai Nil di Mesir. Alam namanya. Dan semua ini namanya ma'rifat. Kenapa dikatakan ma'rifat? Karena memang jelas adanya. Surabaya itu benar-benar ada. Surabaya itu di mana? Di Jawa Timur. Jelas adanya. Makanya jelas. Sesuatu yang jelas, maka dia jelas sudah. Ma'rifat namanya. Berikutnya pembagian alam. Alam ada 3 macam. Yaitu 1. A. Kunyah. Kunyah nama julukan yang diawali dengan ibnu,
Ummu, Abu, ini kunyah namanya. Ibnu anak. Ummu ibu, Abu bapak. Ibnu Muhammad, Ummu Muhammad, Abu Muhammad, demikian. Di setiap nama yang diawali Abu, Ummu, Ibnu, maka dikatakan julukan. Jadi kalau ditanya siapa nama antum, nama ana julukannya Abu, nah gitu misalnya. Abu Muhammad, demikian. Bukan nama dia tapi nama julukannya. Apa artinya memang Abu? Abu Muhammad, bapaknya Muhammad, berarti anaknya ada namanya Muhammad. Ummu Fatimah. Ummu Fatimah berarti ada anaknya yang bernama Fatimah. Berikutnya Ibnu Ahmad, berarti dia itu anaknya Ahmad. Dia namanya Zaid, tapi dia anaknya Ahmad, disebutnya nama bapaknya. Dalam bahasa Arab disebutkan, dibolehkan, ini namanya kunyah, nama julukan. Memang terkadang orang itu masyhur dengan nama julukannya, orang Arab seperti itu. Makanya ulama hadis, banyak mereka itu terkenal dengan nama lainnya kadang. Imam Bukhari terkenal dengan nama nisbat kotanya, tempat lahirnya, Bukhara. Nama beliau asli siapa? Muhammad bin Ismail. Ya, Imam Bukhari. Al-Imam Syafi'i, bukan Syafi'i namanya. Syafi'i itu adalah nisbatnya. Nama beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Idris, ya. Ya. 3 orang bernama Muhammad itu. Ada yang terkenal dengan nama bapaknya. Ada yang terkenal dengan nama kakeknya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah terkenal dengan nama kakeknya. Gitu. Nama aslinya Ahmad Ibn Abdul Halim, nama aslinya Ahmad namanya. Tapi terkenal dengan nama orang tuanya, kakeknya, karena mungkin kakeknya orang yang alim, tersohor pada zaman itu, oleh cucunya dipakainya sehingga terkenang dan teringat kebaikan mereka, demikian. Sehingga generasi yang datang setelah jalur keturunan Taimiyah itu hati-hati kalau berbuat salah, karena orang tua kalian orang mulia. Demikian fungsinya. Nisbat itu bukan hanya gaya-gayaan misalnya, tapi hati-hati berbuat sesuatu yang menyimpang dari adat dan juga agama, karena tidak ada sejarahnya dalam sejarah keturunan ibu kalian atau bapak kalian, begitu maksudnya kunyah itu, atau gelar atau penisbatan. Dan dari situ juga orang mencintai kalau dia orang yang orang terpandang, orang baik dicintai. Sebaliknya kalau dia keturunan orang yang zalim, maka orang takut darinya, ya enggak? Takut darinya, padahal belum tentu dia orang yang jahat. Ya, demikian. Tapi demikianlah fitrah orang suka dengan yang baik. Ini namanya kunyah, julukan. Seperti Abu Bakar. Ummu Hani ini sama dengan Ibnu Mas'ud. Siapa nama Abu Bakar? Ada yang tahu Abu Bakar namanya? Abdullah, ya. Untuk Amr. Ada perselisihan, kadang ada perselisihan. Oh, Ibnu Mas'ud namanya Abdullah. Abdullah namanya. Abdullah Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas namanya juga Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas. Yang B ini laqab. Laqab ini gelar. Dia bukan kunyah, dia bukan nama juga, gelar dia. Tentunya lebih sedikit orang pakai gelar daripada kunyah ini. Gelar contohnya Umar Al-Faruq sahabiyun jalilun. Artikan Umar, nama orang, nama sahabat. Al-Faruq, pemberani. Al-Faruq, pemberani. Ini namanya bukan pembela gitu. Bisa juga. Al-Faruq, Faruq ya, tapi kalau Al-Faruq ini pemberani. Ya. Bukan, katanya tuh Al-Faruq ada iya-nya. Kalau yang pembeda tuh Al-Farq. Coba saya lihat dulu di kamusnya. Sahabiyun, seorang sahabat, jalilun, mulia.
Jadi Umar Al-Faruq itu sahabat yang mulia, itu artinya. Jadi nama aslinya itu Umar, gelarnya Al-Faruq, sang pemberani. Asy-Syaikhu Ibnu Bazin alimun salafiyun. Artikan Asy-Syaikh, Syekh itu adalah seorang alim. Ada banyak makna Asy-Syaikh bermakna syuyukh, ada Asy-Syaikh bermakna masyayikh. Tapi masing-masing bermakna orang alim, bisa juga. Syuyukh juga bisa bermakna alim, masyayikh juga bermakna alim. Namun lebih banyaknya syekh ini makna orang alim. Karena pada asal syekh juga maknanya orang tua. Orang tua sekali, syekh namanya. Tapi belum tentu dia alim. Tapi kalau orang alim dikatakan syekh, maka dia orang yang alim berarti. Belum tentu dia tua. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikatakan Syekhul Islam, syekhnya Islam, guru, orang tua. Padahal dia muda, umur di bawah 20 udah bisa jadi mufti. Kita sekarang ulama kita, masyayikh kita di Saudi Arabia, jadi mufti sudah umur 60 50 jadi mufti. Sudah putih rambutnya kadang jadi mufti. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dia baru umur 20-an, dia sudah mufti dia. Bagi rujukan karena pinternya dia, karena memang sebagai tanda keputusan Allah bahwasanya akan pinternya beliau tersebut. Syekh Ibnu Baz itu seorang alim salafi, bermanhaj salafi. Maka di sini gelarnya adalah Syekh. Namanya adalah Ibnu Baz. Ini pun nama menggunakan kunyah. Karena nama aslinya siapa? Abdul Aziz Ibnu Baz. Nama beliau sebenarnya Abdul Aziz Ibnu Baz. Abdul Aziz anaknya Baz. Cuman lebih masyhur juga dengan nama Ibnu Baz. Kunyah. Jadi semacam kayak doktor, syekh, ustaz itu gelar juga sebenarnya. Syekh, ustaz, doktor, kiai, apalagi buya, apalagi itu semua gelar tuh. Begitu. Makanya kadang gelar itu tidak bisa ditaruh pada sembarang sebenarnya. Kita kadang guru SD, ustaz, guru pengajar matematika, ustaz juga. Memang dari segi bahasa Arab, diartikan bahasa Indonesia artinya guru memang. Maka kalau memang itu mana yang berlaku dalam bahasa setempat, ya boleh saja. Namun pada asal makna ustaz itu seorang alim, gelar yang tinggi. Orang terkenal dengan tubuhnya apanya ya. Biasanya kan kita bilang posisi lincah. Itu apa? Gelar atau itu terkadang kalau dalam bahasa kita mungkin jatuh dalam kalau orang tidak suka digelari demikian, ya kita hindarkan. Cuman kadang tidak bisa kita ungkapkan kalau tidak disebutkan misalnya. Tidak dia pahami misalnya. Mungkin saja. Para ulama banyak juga yang bergelar seperti itu. Maksudnya ada yang digelar seperti itu. Seperti siapa? Tapi ulama mempunyai penyebutan seperti itu, tapi larinya ke nisbat mereka itu. Ada tukang besi namanya Al-Haddad. Terkenal dengan Al-Haddad, demikian. Ada namanya Al-A'raj. Ada nama ulama Al-A'raj, artinya pincang. Ulama apakah betul pincang? Enggak? Ulama itu tersebut ulama. Namanya Al-A'raj. Ada lagi apa itu namanya? Ulama mungkin karena untuk menandakan dia ini, kalau orang yang terkenal, orang alim, maka untuk menandakan dia itu orangnya, ini disebut apa yang ciri khas dia misalnya. Dia misalnya buta, al-a'ma. Disebut. Ya, tidak nyaman kita menyebutnya. Kecuali kalau memang tidak diperlukan ketika harus menyebut, mungkin masalah. Karena memang kalau niatnya tidak menghina misalnya. Kalau niat menghina lain lagi kan.
Berikutnya C ini isim, nama. Nah, isim ini nama. Nama selain julukan atau gelar. Jadi semua nama ini namanya isim. Berarti lebih luas, lebih banyak isim ini. Nama. Silakan apa yang kita lihat ini semua ada namanya. Jendela, jendela namanya. Lampu, lampu namanya. Kitab, kitab namanya. Apalagi masjid, jalan, kantor, ruangan. Itu semua nama, maka masuk isim. Dan semua yang kita lihat ada namanya, isim namanya. Selain daripada itu, maka kunya atau laqab. Nah, masing-masing mempunyai makna. Kunya ada cirinya, ada ummu, ibnu atau abu. Kalau laqab, dia agak sedikit gelar, dia memang gelar. Isimnya lebih banyak. Nahrun Nil fi Mesir. Makanya Nahru itu isim. An-Nil juga isim. Misr juga isim. Muhammad isim juga. Al-Ghurfah isim. Makanya kita mempunyai kata menjadi 3. Isim fi'il huruf. Isim kata benda bilangnya. Kata benda, sifat, keterangan waktu, dan seterusnya. Yang kita berikan definisi kata yang tidak menunjukkan waktu tertentu. Kalau fi'il, lawan kata isim, kata yang menunjukkan waktu tertentu. Jadi semua yang kita lihat adalah isim berarti. Ya. Yang luas. Yang luas. Namun biasanya terpakai untuk nama-nama kita. Siapa nama kamu? Misalnya, Mas Muka, siapa namamu? Muhammad, demikian. Penamaan ya. Dia lebih khusus namanya penamaan. Nama kita Ahmad, Muhammad, demikian. Tapi kalau nama, ya semua ada namanya. Demikian. Ini jadi jelas. Jadi semua isim itu pasti jelas. Maka yang dimasukkan di sini dalam alam yang termasuk isim ma'rifat tentunya penamaan. Kita namakan orang tersebut Ahmad. Maka Ahmad ma'rifat. Kenapa? Karena jelas orangnya, ada namanya. Demikian. Selain kunya, selain laqab, maka dia isim. Baik nama itu selain bahasa Arab atau tidak, maka dikatakan dia ma'rifat. Nah, ada nama orang misalnya Agus. Nama orang namanya Randi. Randi ma'rifat. Tidak ada tandanya pun, tapi ma'rifat. Ini namanya nama. Nama tempat juga demikian. Seperti Tarakan, ma'ruf, Juwata, Amal. Nama tempat, ma'rifat dia. Jogja, Jakarta, semua itu nama tempat ma'rifat dia. Masuk ke isim. Ya. Demikian. Insyaallah mudah soal ini, pembahasan ini. Yang berikutnya adalah, sebelum kita masuk ke 7, kita baca catatan. Apabila ibnu jatuh di antara 2 isim alam, berarti 2 nama alam, nama orang, maka alifnya dibuang. Contoh, Umaru nama orang, Ibnu anak, Al-Khattab nama orang juga. Jadi Umar itu anaknya Al-Khattab. 2 nama, 2 penamaan, maka kata-kata Ibnu dibuang alifnya. Ya, litakhfif bahasanya, untuk meringankan. Karena kalau dibuang Umarnya kembali jadi Ibnu, ada hamzahnya. Ibnu Umar, Ibnul Khattab. Jadi kayak kita misalnya Muhammad Ibnu Zaidin. Kalau dibaca dengan harokatnya Muhammad benu Zaidin. Tapi kalau dihilangkan Muhammad menjadi Ibnu Zaidin. Tapi yang terakhir ini, yang nomor 7, bahasa yang perlu kita juga sebut sini, yaitu bersambung dan isim ma'rifat al-mudhafu ila al-ismil ma'rifah. Ini termasuk isim-isim yang ma'rifat yang terakhir nomor 7, bersambung dan isim ma'rifat. Bahasa Arabnya al-mudhafu ila al-ismil ma'rifah.
Kita di sini koreksi dikit kata-kata bersambung. Sebagaimana kita juga koreksi pada pembahasan sebelumnya, kata bersambung kurang tepat. Kita artikan bersandar. Karena dalam bahasa Arabnya al-mudhaf tuh, ketulis juga ditulis sebelah kanan al-mudhafu ila ismi ma'rifah. Mudhaf artinya itu bersandar dari kata adhafa yudhifu idhafatan mudhifun mudhafun. Bersandar artinya dari segi kosakata. Maka tidak diartikan bersambung mudhaf. Bersambung bahasa Arabnya wasala yasilu. Makanya dalam isim mausul termasuk isim-isim ma'rifat isim mausul artinya kata sambung. Nah, memang kata sambungan bersambung. Namun mudhaf ini dia bersandar bukan bersambung. Jadi kita benahi nomor 7 adalah bersandar kepada isim ma'rifat. Berarti kita akan menghukumi suatu isim ma'rifat ketika dia bersandar kepada isim ma'rifat. Maka ini berarti artinya isim nakirah yang bersandar kepada isim ma'rifat. Pasti itu. Karena kalau isim ma'rifat bersandar kepada isim ma'rifat tidak perlu. Karena sudah ma'rifat. Jadi pembahasannya pasti isim nakirah bersandar kepada isim ma'rifat. Jadi pembahasannya. Kita baca contohnya ma'haduna, pondok kami. Kita artikan dulu. Ma'haduna, pondok kami. Nomor 2 di bawah. Qalamu Muhammadin, pulpennya Muhammad. Kitabun nahwi, kitab nahu. Sayyaratu abi Muhammad, mobilnya Bapak Muhammad atau mobilnya Abu Muhammad. Aqibatu hadhihi talibati, artinya aqibah tas siswi ini. Aqibah tas hadhihi ini at-talibah siswi. Dibalik biar nyambung maknanya. Tas siswi ini, bukan tas ini siswi. Berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata jalan, alladzina artinya yang, si mausul semua diartikan yang ya. An'amta, ini fi'il madhi, yang telah engkau beri nikmat. An'amta, telah engkau beri nikmat. Alaihim, kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Bahasa mudhaf kita sedikit sejenak kita membahasnya karena penting. Kita tulis ini. Pembahasan mudhaf ini penting sekalipun juga agak lumayan. Pembahasannya itu ringan saja sebenarnya. Cuma prakteknya agak berat sebenarnya. Kita tulis ma'haduna. Kalau ya sebelum kita masuk ke ma'haduna, kita ambil contoh yang gampang di situ tengah-tengah, yaitu kitabun nahwi, biar agak sedikit kita nyambung nantinya yang sebelah atau yang lain. Baik, kita tulis kitabu nahwi. Ini kata, jadi dua kata. Namanya bersandar pasti begini, dua kata dia. Nah, inilah namanya bersandar dia. Dikatakan dia ini bersandar kepada nahwu. Maka ketika membahas mudhaf, maka kita akan tahu juga istilah setelahnya, yaitu mudhaf ilaih. Jadi membahas mudhafun, maka pasti sana ada mudhaf ilaih. Nah, ini artinya disandarkan. Kalau ini artinya yang disandarkan kepadanya.
kepadanya. Jadi mudhaf itu disandarkan, mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya. Nah, kita langsung tunjuk yang namanya mudhaf ini. Mudhaf namanya yang disandarkan. Ya memang kita bersandar. Kepada siapa dia bersandar? Namanya mudhafun ilaihi. Ini dia. Mudhafun ilaihi. Jadi ini yang bersandar, ini yang disandarkan kepadanya oleh yang bersandar. Jadi bilangnya yang termasuk isim ma'rifat bersandar. Kita tidak baca yang bersambung ya. Kita baca bisa digarisbawahi, dibenahi di atasnya, tulis bersandar. Bersandar kepada isim ma'rifat. Nah, jadi yang bersandar ini mudhaf namanya kepada isim ma'rifat. Ini ma'rifat. Nah, isim ma'rifat ini namanya mudhaf ilaih. Nah, dia bilangnya harus ma'rifat. Tergantung, kalau yang isim biasa dengan alif lam, kalau nama ya sudah ma'rifat memang nama. Nah, kita ambil isim ini nama. Nahwu itu isim, bukan fi'il, bukan huruf. Maka dia ketika ma'rifat harus memakai alif lam. Maka dapat kita pastikan dia isim ma'rifat. Maka menjadilah di sini isim bersandar kepada isim ma'rifat. Menjadi isim ma'rifat. Ya kan? Bersandar kepada isim ma'rifat termasuk apa ini? Termasuk isim ma'rifat. Sekarang yang dibahas itu yang mana? Yang dibahas oleh nomor 7 ini. Kita lagi bahas macam-macam ma'rifat yang terakhir nomor 7. Mana yang dibahas? Ini apa yang ini? Ini depan. Ini yang dibahas sebenarnya. Lah kenapa tidak dibahas an-nahwi? Tidak perlu. Kenapa? Sudah ma'rifat. Apa tandanya? Alif lam. Itu tandanya. Yang dibahas itu yang tidak ada alif lamnya. Mana? Ini kitabu. Karena kita sudah pelajari ciri khas membedakan nakirah ma'rifat ada alif lamnya. Kalau nggak ada nakirah. Nakirah adalah kata yang belum jelas bendanya, ma'rifat sudah jelas. Maka yang dibahas ini yang belum jelas. Sekilas pandang kita mengatakan dia isim nakirah. Isim nakirah. Namun kita akan kasih kaidah biar kita bisa mudah memahami mudhaf ilaih. Karena mirip sekali, karena agak berat sebenarnya, tapi memastikannya di berat. Ini mudhaf ilaih, itu agak berat. Kita kasih kaidah. Bisa ditulis kaidahnya. 1, ciri mudhaf. Ini kan. Nah, ini ciri. Kita gini kan, ciri mudhaf, cirinya adalah ciri mudhaf. Cirinya tidak boleh tidak alif lam dan tanwin. Ciri mudhaf ini nggak boleh alif lam, nggak boleh tanwin dia. Ciri mudhaf. Yang kedua mudhaf ilaih kita kasih faedah lah. Harus di kasrah. Wajib. Jadi kalau kita langsung sampai kepada ciri ini mudah. Lihat kitabu. Kitabu itu akan dikatakan mudhaf kalau dia tidak ada tanwin, tidak ada alif lam. Dan benar di sini tidak ada alif lamnya. Yang kedua nggak ada tanwinnya. Padahal bisa dikatakan ciri khas karena pada kaidah yang kita pelajari awal-awal tanda-tanda isim. Kalau kata tidak memiliki alif lam maka ditanwin. Dan kata jika ditanwin maka tidak boleh pakai alif lam. Nah ini dua-duanya nggak boleh. Mudhaf ini. Tidak pakai alif lam yang seharusnya dia tanwin. Dan juga boleh pakai tanwin. Ketika dia tidak pakai alif lam, dan juga ketika dia tidak pakai tanwin, dan juga pakai alif lam. Ini ciri mudhaf. Tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Nah, ketika sudah kita tahu mudhaf itu ini, maka kita akan pastikan setelahnya di kasrah. Nah, di kasrah. Dan ini hukumnya wajib hukumnya.
di kasrah, di jar bahasanya. Jadi demikian kita mengetahui mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan dua istilah yang tidak bisa dipisahkan antara dua ini. Yang pertama namanya mudhaf, yang kedua namanya mudhaf ilaih. Maka dapat dipastikan kalau kita sebut mudhaf, pasti setelahnya ada mudhaf ilaih. Kalau kita sudah bisa pastikan mudhaf ilaih, sebelumnya ada mudhaf. Makanya dalam menyebutnya itu cukup mudhaf aja bilangnya. Ciri isim mudhaf. Maka pasti ada mudhaf ilaihnya. Dua istilah yang tidak bisa dipisahkan ini. Cuma kita cara ada ciri khas di mudhafnya itu tidak boleh tanwin, tidak boleh lam. Artinya apa? Ketika kita berbicara atau membaca kitab, sampai kita kepada sebuah kalimat nakirah seperti ini, kita akan berbunyi, bersuara kitabu. Kita sudah bertanggung jawab, setelahnya harus di mudhaf ilaihnya di kasrah nantinya. Demikian caranya. Sudah pasti itu. Pasti. Kita baca masjidu. Kenapa di dhammah tidak di tanwin? Padahal tidak ada alif lamnya. Seharusnya masjidun. Nah, kalau bilang masjidun, lepas tanggung jawab. Tapi kalau kita bilang masjidu, bingung kita, tanggung jawab. Setelahnya ada lanjutannya, ada sandarannya. Seperti kita ingin bersandar di kursi. Harus ada kursinya. Bagaimana kita menduduk tidak ada kursinya, jatuh. Bersandar. Jadi ini dalam berbicara atau menulis atau membaca kitab nanti demikian. Ketika kita membaca, awal-awal kita membaca terbata-bata misalnya. Hadza kitabu. Kenapa bu? Kenapa tidak bun misalnya? Nah itu. Jadi kalau bu, kasih mudhaf ilaihnya. Karena ini tidak pakai alif lam, tidak pakai tanwin, antum masuki kaidah mudhaf. Kasih mudhaf ilaihnya. Gitu dia. Jadinya hadza kitabu Muhammadin. Hadza kitabu al-masjidi. Di setelahnya itu di kasrah. Mudah demikian caranya. Ya. Kalau tidak mau kasih mudhaf ilaih, ya sudah ditanwin. Hadza kitabun. Selesai masalah. Ini kitab. Atau dikasih alif lam. Hadza al-kitabu. Selesai sampai di situ. Tapi kalau kita mentok hadza kitabu, jadikan setelahnya itu kata yang bersandar kepadanya, mudhaf ilaih namanya. Ini ringkasnya kita memahami mudhaf ilaih. Ya. Apa namanya? Boleh juga. Biasanya kalau kita inginkan pulpen ini miliknya Muhammad, sandarkan dia ke Muhammad. Karena memang mudhaf ini akan akan bermakna kepemilikan. Sekalipun tidak semua. Ini pulpennya Muhammad, bahasanya qalamu Muhammad. Jadi disandar, kalau kita bilang hadza qalamun, ini pulpen, sudah. Dia bebas. Milik semua orang berarti. Tapi kalau dia bilang hadza qalamu di dhammah dan di tanwin, kasih setelahnya mudhaf ilaih yang akan dimiliki oleh orang itu saja. Tergantung siapa maunya. Hadza qalamu Zaidin. Maka ini pulpen miliknya Zaid. Karena artinya ini pulpennya si Zaid. Itu artinya. Maka yang lain tidak boleh mengaku karena ini sudah jelas standarnya kemana. Itu makna mudhaf ini. Demikian. Itu secara ringkas pembahasan kaidah mudhaf. Namun secara praktek akan membingungkan nantinya pastinya. Tapi kita kasih trik-trik lah namanya. Ya, sekalipun juga ini analisa juga, tidak ada di nahunya juga. Cuman demikianlah keadaannya. Iya. Kita masuk ke contoh pertama, coba lihat. Ma'haduna. Ma'haduna, kita selesaikan ini biar ma'haduna. Ini pasti dua kata karena kita lagi di mudhaf. Kalau bahas mudhaf pasti ada mudhaf ilaih setelahnya. Nah, satu katanya ini dia, ma'hadu. Yang kedua, nah, karena artinya pondok kami. Itu artinya. Ini ma'hadu satu kata. Nampaknya di nakirah, tidak ada alif lamnya, tapi kenapa di dhammah, dari tanwin, ma'hadun, nah misalnya. Ini ciri khasnya mudhaf. Dapat dipastikan dia mudhaf berarti. Nah, kita tulis mudhaf. Kalau kita sudah tahu mudhaf ini, mau tidak mau setelahnya sebagai mudhaf ilaih. Nah, sebagai mudhaf ilaih. Yang harus di kasrah. Namun tidak nampak kasrahnya di sini karena isim mabni. Nanti ada penjelasan lagi bahwasanya yang
nampak kasrah itu ya isim zahir namanya. Tapi semacam isim mabni ini akan ada pembahasannya setelah ini, persis setelah bab ini langsung kita insyaallah minggu depan insyaallah isim mabni itu. Ya, yang jelas kita tahu yang mudhaf itu i'rabnya majrur nanti di kasrah. Demikian. Maka jelas ini ma'hadu isim nakirah. Ma'had ini artinya pondok. Jadi ma'hadu itu bukan semua ma'hadun artinya pondok, bukan. Ma'hadu aja. Nah artinya kami, karena ini artinya ma'had kami. Otomatis masing-masing punya makna. Ma'hadu pondok, nah kami. Dipisah saja. Ma'hadun. Tapi kita dia tidak ditanwinnya, padahal seharusnya tanwin karena ada alif lam. Maka ini ciri khas mudhaf berarti. Tambahkan setelahnya ma'hadu Muhammad misalnya. Pondoknya Muhammad. Ini ciri khas mudhaf. Insyaallah mudah dipahami keadaannya. Coba lihat setelahnya lagi yang di menurut bawah. Qalamu Muhammadin. Sama juga qalamu isim nakirah tapi tidak ditanwin. Didomah saja. Maka ini namanya mudhaf. Kalau sudah bisa dipastikan qalamu mudhaf, maka setelahnya wajib sebagai maf'ul sebagai mudhaf ilaih. Ini yang pertama. Faedah nomor 2 yang mungkin saya kasih di sini. Kayak di sini misalnya. An-nahwi. Kita sudah pelajari awal-awal kayaknya memang kita singgung pada asal harakat dhammah. Tidak boleh pindah ke fathah ke kasrah kalau tidak ada sebabnya. Kita singkirkan yang fathah karena dia panjang bahasanya. Terus disalah jar yang kasrah. Kita ada 2 sebab isim itu di kasrah. 1, kemasukan huruf jar. Huruf jarnya juga jelas, min ilan ala itu jelas ya. 1 lagi, ini dia. Mudhaf ilaih. Berarti gini, kalau ada lihat di Al-Qur'an, boleh juga di Al-Qur'an dilihat. Kalau ada isim di kasrah, tidak ada huruf jar. Berarti mudhaf ilaih dia. Demikian. Bisa pasti itu. Kalau kita lihat harakatnya kasrah. Tapi kok nggak ada huruf jar, berarti dia ini mudhaf ilaih. Ini secara umum. Kalau dia tidak sebagai na'at, misalnya nanti atop, demikian. Ada semacam ini misalnya, kayak seperti ini, kitabun nahwi. Kok dia kasrah, sebelumnya ada huruf jar, maka dia mudhaf ini. Kalau kita tahu ini mudhaf, berarti ini mudhaf ilaih, berarti ini mudhaf, berarti. Itu, bergandengan dia. Ada mungkin agak sedikit, kita akan berpikir sedikit, makanya kita butuh mempelajari semua keadaannya agar ketika praktek baca kitab itu semua teringat. Misalnya begini, fil masjid, fil masjidi kan ada fi kan, al kari, gitu dia. Fil masjidil karimi. Ini jelas kasrah karena ada huruf jar. Namun ini kok kasrah? Tadi bilangnya kalau ada isim kasrah sebelumnya enggak ada huruf jar maka dia mudhaf ilaih pastinya. Tapi ini kasrah enggak ada huruf jar, bukan mudhaf ilaih. Nah, ini dia apa namanya? Pembahasannya tawabi namanya. Itu nanti. Insyaallah akan ada pembahasannya pada pembahasannya. Tapi dia ada ciri khasnya, dikasih semacam ciri-ciri yang khusus. Di sini alif lam, dia pakai alif lam. Di sini enggak ada tambah butuhnya, ini enggak ada tambah butuhnya. Ini agak-agak mendalam saya bahas soal ini. Kalau di ngajar anak-anak enggak kita bahas. Jadi ada cirinya di nahwu. Kalau ini memang bukan sebagai mudhaf ilaih, maka ini harus ada sama alif lam sama alif lam karena ini na'at namanya, sifat. Sama-sama muzakkar, enggak ada ta'mal butuhnya. Sama-sama mufrad. Masjid enggak ada tambahan waw dan nun. Enggak ada tambahan alif dan nun, enggak ada. Ini juga sama, enggak ada. Jadi dia sama-sama mufrad, sama-sama alif lam, ikutlah dia kasrah lantaran dia mengikuti al-masjidi, na'at namanya. Ini yang maksudnya keadaan lain yang sifatnya saya tadi bilang ketika ada kasrah, enggak ada huruf jar sebelumnya, dia mudhaf ilaih. Ternyata kalau membahas ini mudhaf ilaih atau tawabi dia juga bisa kasrah. Namun ada cirinya dia. Sama-sama alif lam nanti. Ya. Ada lagi atop nanti taukid badal. Makanya dia agak sedikit berat dari segi praktek mudhaf ilaih ini
Karena memang dia mirip-mirip dengan ada 4 istilah nanti ada di nahunya. Na'at, ini dia. Atop, taukid, badal, ada 4 ini. Ini yang kalau kita punya ciri-ciri, misalnya setiap ada kasrah, tidak ada huruf jarnya, mudhaf ilaih. Ternyata ada yang menyerupai dia gitu. Tapi masing-masing ada kaedahnya. Tapi kalau gini dapat dipastikan kalau kita mau kita mau ikat lah bahasanya, biar kita mudah memahami. Ada isim kasrah, tidak ada huruf jar sebelumnya, tapi nakirah mungkin. Ya enggak? Kayak gini. Isim jar, tidak ada huruf jar sebelumnya. Isimnya di kasrah, tidak ada huruf jar sebelumnya. Tapi pastikan di sini nakirah. Maka dia mudhaf ilaih. Ya kan? Itu. Karena kalau ada pembahasan lain pasti ada penghalang di sini, ada misalnya atop. Dia agak mirip-mirip, ada kesamaannya, makanya agak sedikit berat. Membedakannya itu yang agak berat. Makanya kita secara umum dulu, kita awal-awal ini kita hanya pegang saja kaidah umumnya. Kaidah umum ini bisa dikatakan biasanya, terkadang juga dia menyelisih. Yang jelas kita pahami, semoga bisa membantu memahami mudhaf ilaih. Kalau ada mudhaf, kalau ada kata yang tidak memakai alif lam dan tidak ditanwin, maka sebagai mudhaf. Setelahnya pasti mudhaf ilaih. Makanya mudahnya mengetahui yang mudhaf aja. Isim nakirah enggak ada tanwinnya. Ini yang insyaallah pasti kita memahami setelahnya mudhaf ilaih. Demikian. Nah, di kita ada harakannya nanti. Kalau kita bisa sampai, insyaallah sabar ikuti kajian ini, kita akan sampai pada praktek kita, masyaallah. Sementara ini kita mengkaji dulu kaidahnya, menggali kaidahnya. Demikian. Ya, kita baca lagi contoh yang lain yang setelah kita menahui sayyaratu Abi Muhammad. Nah, sama sayyaratu isim nakirah. Tidak pakai tanwin juga, maka sebagai mudhaf. Sayyaratu. Maka mudhaf ilaihnya pasti Abi Muhammadin. Abi. Berikutnya hakibatu hadhihi thalibah. Hakibatu nampaknya isim nakirah, tidak pakai alif lam, namun dia tidak memakai tanwin, maka ini ciri khas mudhaf. Maka hadhi sebagai mudhafun ilaih langsung jatuh setelahnya. Ya, tidak terpisah. Hadhinya sebagai mudhaf ilaih. Berikutnya adalah terakhir siratal ladzina an'amta alaihim. Itu tuh jalan artinya. Nampaknya dia isim nakirah, namun tidak memakai alif lam, tidak memakai tanwin, maka ciri khas mudhaf. Maka kesimpulannya para jamaah, para ikhwah, maka semua ini ma'hadu, qalamu, kitabu, sayyaratu, hakibatu, sirato, semua ini isim nakirah nampaknya, tapi dia ma'rifat. Lantaran dia disandarkan pada isim ma'rifat. Ma'hadu ma'rifat, lantaran nanya ma'rifat. Isim dhamir kan? Nomor 2 malah isim dhamir dulu. Qalamu Muhammad, qalamu ma'rifat lantaran dia bersandar kepada Muhammad. Muhammad isim, alam, ma'rifat. Kitabun nahwi, kitabnya ma'rifat. Memang nampaknya nakirah tapi dia ma'rifat. Lantaran dia mudhaf kepada isim yang beralif lam jadi ma'rifat dia. Sayyaratu juga ma'rifat karena dia bersandar kepada nama, kunyah, alam, kunyah, abu. Ya. Hakibatu juga ma'rifat karena bersandar kepada isim ma'rifat yang isyarah. Isim isyarah termasuk isim ma'rifat. Dihafalkan isim ma'rifat agar kita mengenal hal ini ma'rifat isim isyarah. Siratal ladzina, sirata ma'rifat dikarenakan dia bersandar kepada alladzina yang merupakan isim ma'rifat, isim mausul. Adapun alladzina ya ma'rifat jelas karena dia isim mausul. Hadhihi isim ma'rifat karena dia isim isyarah dan seterusnya demikian. Jadi demikianlah pembahasan tentang bersandar kepada isim ma'rifat. Jadi isim nakirah nampaknya namun dia menjadi ma'rifat lantaran dia disandarkan kepada isim yang sudah ma'rifat. Berarti tidak ada istilah mudhaf, mudhaf ilaih, ma'rifat tidak ada. Larinya lain. Kalau ada isim ma'rifat di awalnya ma'rifat alif lam. Keduanya juga ma'rifat alif lam, lain larinya. Larinya kayak gini. Ini ma'rifat alif lam, Al-Karim alif lam juga. Lain larinya, naat larinya. Tapi kalau mudhaf ilaih seperti hal yang pasti. Nakirah awalnya, setelahnya ada ma'rifat. Ada pembahasan 1, 2 di kitab tinggi, di kitab Mulakhas ada. Dikasih alif lam dia.
tapi tidak keluar dari pembahasan mudhaf ilaih. Atau ada dua kemungkinan, dia bisa dibaca mudhaf ilaih, dia bisa dibaca tidak mudhaf. Itu ada seperti itu. Tapi secara umum kaidahnya demikian. Insyaallah paten itu kaidahnya mudhaf ilaih pasti nakirah, setelahnya ma'rifat. Berarti ini kan ma'rifat ya setelahnya. Kalau seandainya setelahnya ma'rifat, ada juga ketika dia bilang bersandar kepada isim ma'rifat, jadi ma'rifat. Pembahasan kita saat ini. Tapi kalau seandainya bersandar kepada isim nakirah, apa jadinya? Tetap nakirah. Ini di antara kaidah tambahan ditulis semua. Saya bacakan. Jika mudhaf atau bersandar kepada isim nakirah, maka tetap nakirah dia tulis itu. Karena itu kaidah yang sifatnya lawan kata ini. Nomor 7. Nomor 7 kan isim ma'rifat, yaitu bersandar kepada isim ma'rifat menjadi ma'rifat. Nah, ini sekarang kita mau tulis faedah lawan kata dari nomor 7 ini. Jika mudhaf atau bersandar kepada isim nakirah, maka tetap nakirah. Nah, biar lengkap kita tulis contohnya. Contohnya adalah qalamu rajulin. Qalamu rajulin. Nah, jadi mudhaf tanda apa namanya? Atau bersandar kepada isim nakirah, maka tetap nakirah. Jadi dia keluar dari pembahasan ma'rifat ini. Yang masuk dalam pembahasan ma'rifat yang khusus bersandar kepada isim ma'rifat. Contoh ya? Contohnya ini, qalamu rajulin. Qalamu ini ma'rifat atau nakirah? Dapat dipastikan dia nakirah. Kenapa? Dia kan mudhaf ini. Mudhaf enggak ini? Mudhaf. Cirinya? Tidak ada alif lamnya. Tidak pakai tanwin. Mudhaf. Tertulis. Ya. Cuman hukumnya apakah dia dihukumi nakirah atau ma'rifat? Tetap nakirah. Karena dia kali ini bersandar kepada isim nakirah. Buktinya tidak ada alif lamnya. Nah, ini jelas ada alif lamnya tapi pakai tanwin. Bukan mudhaf ilaih berarti. Bukan mudhaf. Ya. Ini rajulin tidak ada alif lamnya sama tapi dia di tanwin. Bukan mudhaf. Ini yang mudhaf. Tidak pakai alif lam. Dapat kita tanwin mudhaf dia. Setelahnya pasti dipastikan mudhaf ilaih. Maka ini mudhaf ilaihnya ini. Mudhaf ilaih anda ada kaitannya dengan tanwin kah atau ada alif lam kah, enggak ada. Ini aja yang penting nih dipegang nih. Tapi kalau seandainya di sini nanti enggak ada tanwinnya, mudhaf juga jadinya. Bisa enggak? Bisa. Hah? Nggak harus. Saya akan lanjutkan lagi nih kan. Yang jelas kita tahu sekarang ini qalamu tetap nakirah karena dia bersandar kepada isim nakirah. Ini rajulin artinya seorang. Nggak ada alif lamnya. Ingin ma'rifat, ini ingin ma'rifat gampang. Kasih ini alif lam. Gini. Qalamu rajuli ma'rifat ini. Ini dihapus nanti karena kan tanwin kan tadi. Kalau ada alif lam maka hilang tanwinnya. Ini tetap ini akan jadi ma'rifat lantaran ini ma'rifat. Bersandar namanya. Tapi kalau ini dikasih alif lam di sini, ya ma'rifat dia. Cuman ini nanti mananya tidak nyambung. Ini pulpen itu adalah laki-laki, tidak nyambung dia mananya. Salah mananya. Makanya mau tidak mau ini yang dikasih ma'rifat. Jadi artinya pulpennya laki-laki itu. Nah sekarang kita ingin jadikan apa namanya? Ini sebagai mudhaf. Boleh. Kembalikan kaidah mudhaf di sini. Tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Nah, kita baca qalamu rajuli. Tadi asalnya rajulin ya. Kita tambahkan kata yang dia ini bersambung atau bersandar kepada isim lain. Misalnya bait. Artinya rumah. Qalamu rajuli baitin. Ini dibolehkan. Atau yang pulpennya seorang laki-laki rumahan, itu mananya? Pulpennya laki-laki misalnya orang gunung, jabalin yani. Nah, maka ini kita ingin katakan bahwasanya ini pulpen miliknya seorang laki-laki dari pegunungan.
bukan orang perkotaan, ini bahasanya. Qalamu rajuli jabalin. Itu maknanya nih kalau ini nih. Jadi ini pulpen miliknya laki-laki yang sifatnya dia memang yang sifatnya orang dari gunung. Orang kota bahasa Arab nanti qalamu rajuli madinati. Madinatin, Madinah, kota. Ini mudhaf ilaih. Yang pasti adalah ketika ini dijadikan sebagai mudhaf karena bersandar pada di sini, maka dihapus tanwinnya. Jadi mudhaf dia. Ya. Qalamu rajuli jabalin. Begitu. Jadi ini sebagai mudhaf, ini sebagai mudhaf ilaih tetap. Tapi sekaligus juga sebagai mudhaf bagi yang ini. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih dia. Gitu dia. Ya. Ya, ini sebagai mudhaf sekaligus mudhaf ilaih karena ini dari ini nanti tadi. Ini mudhafnya, ini mudhaf ilaih. Tapi kalau dia mudhaf, mana mudhaf ilaihnya? Ini dia. Kalau ini sudah selesai. Mudhaf ilaih sudah intinya mudhaf tidak harus di depan, bisa juga di belakang, di tengah juga. Yang jelas mudhaf ilaih di belakang. Intinya ini kita mau gambarkan, ini panjang kita buat contoh. Kita ingin gambarkan bahwasanya mudhaf itu selalu dia tidak memakai alif lam dan tidak memakai tanwin. Maka dapat dipastikan setelahnya mudhaf ilaih yang nantinya akan di kasrah. Selesai kita bahas tentang isim ma'rifat. Kalau kita sudah jelaskan tentang isim ma'rifat agak perinci sedikit. Karena kita kajian agak santai kita belajar. Oh ini kalau itu nanti ada dalam nahunya dia sebagai badal nanti. Karena asal itu ihdinas siratal mustaqim, sirata sebagai badal dia. Ikut sebelumnya dia, ikut sebelumnya. Dia itu boleh aja qalamu, qalama, qalami boleh, akan tapi yang jelas dia tidak boleh tanwin, mudhaf. Tapi kalau yang mudhaf ilaih yang itu tadi pasti dia kasrah. Mudhaf ilaih pasti kasrah. Kayak ini kitabun nahwi. Nahwi harus nahwi, tidak boleh nahwan, tidak boleh nahwi aja. Yang kitabu tadi itu sebagai mudhaf dia boleh kitabu, kitaba, kitabi. Tergantung kalau ada huruf jar sebelumnya seperti fi kitabi an-nahwi. Boleh seperti ini. Ini ini misalnya di sini. Ini fi kitabi bacanya karena kita punya kaidah setiap huruf jar setelahnya di kasrah. Fi kitabi tapi tetap dia tidak boleh tanwin karena mudhaf dia. Fi kitabi an-nahwi. Dibaca kembali, dibaca lagi tulisannya. Nanti bisa dibaca lagi kan di videonya kalau memang ada iskal. Ya ini yang kita sampaikan pada kajian nahwu hari ini. Kita tutup sebelum soal jawab di luar aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalau ada